Keterangan sejumlah saksi dalam sidang lanjutan ke-11 kasus dugaan pemerkosaan santriwati di sebuah ponpes di Jombang atas terdakwa Mas Beci, 41 tahun di ruang sidang Cakra kantor PN Surabaya pada Jumat 2 September justru menyingkap motif sesungguhnya dari pihak korban. Penasihat hukum terdakwa IGD Pasek Suardika menduga bahwa kriminalisasi yang dituduhkan pihak korban kepada kliennya Mas Beci bukan karena adanya tindakan kekerasan seksual, melainkan dilatar belakangi manuver bersifat politis yang dilancarkan oleh oknum kelompok tertentu di pihak korban. Tujuannya menggulingkan jabatan Ketua Umum Organisasi Pemuda Sidikiyah atau OPSYD Indonesia yang sedang diemban oleh Mas Beci. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Luhur Pambudi akan melaporkannya. Silakan rekan Luhur. Oke, baik Firda. Jadi memang sidang lanjutan ke-11 ya, kasus dugaan pemerkosaan santriwati di sebuah pondok pesantren di Jombang atas terdakwa Mas Beki, 41 tahun di ruang sidang Cakra kantor PN Surabaya kembali digulirkan atau kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi pada hari Jumat kemarin. Dan keterangan para saksi yang ditanya oleh pihak penasihat hukum ternyata kembali mengungkap sebuah temuan keterangan yang lebih mendalam, yang lebih bersifat mendalami atau menguliti mengenai motif sesungguhnya di balik kasus pemerkosaan yang beberapa tahun belakangan ini dituduhkan kepada pihak terdakwa, yakni adanya motif bersifat politis yang bertujuan menggulingkan posisi terdakwa Mas Beki sebagai pimpinan utama, pimpinan umum atau bisa disebut ketua umum ya dari organisasi Pemuda Sidikiyah Indonesia yang dikelola oleh orang tua dari Mas Beki dan sekaligus menjadi Mas Beki juga salah satu pimpinan Pondok Pesantren Sidikiyah yang ada di Jombang. Kemudian temuan tersebut didasarkan oleh pihak penasihat hukum melalui sebuah video yang berisi pernyataan testimoni korban yang sudah disebar melalui Facebook beberapa tahun yang lalu atau seiring dengan berkembangnya kasus tersebut di Jombang ataupun di Jawa Timur. Video tersebut kemudian dikonfrontasi oleh pihak penasihat hukum kepada saksi dalam sidang tersebut. Dan IGD merasa janggal dengan video yang seakan-akan direkayasa karena sosok korban tampak begitu gamblang bersuara di depan kamera, suatu bentuk perilaku yang aneh sebagai korban kekerasan seksual yang biasanya cenderung malu dan menutup diri. Kemudian ending dari akhir dalam video tersebut dianggap oleh pihak penasihat hukum ternyata tidak berorientasi pada menghakimi Mas Beki sebagai pelaku tindakan kekerasan seksual, tapi ujung-ujungnya malah mengendaki Mas Beki sebagai ketua dari OPSYD organisasi di pesantren tersebut untuk melepas jabatannya atau digantikan oleh kelompok lain atau sosok pejabat lain. Dan sementara itu agenda sidang pemeriksaan saksi yang telah bergulir sejak bulan lalu, menurut keterangan dari pihak jaksa penuntut umum, selama ini sudah memeriksa sekitar 11 orang saksi. Dan rencananya masih ada sekitar 20 lebih saksi yang akan diperiksa. Dan kasus ini sudah sempat menjadi perhatian publik karena memang kasus tersebut kejadian kekerasannya sebenarnya dilaporkan sejak 2017, namun baru dilaporkan secara resmi dalam ke pihak institusi kepolisian pada tahun 2018. Kemudian proses penyelidikan kasus tersebut berlangsung hingga proses pengambil alihan kasus tersebut dari pihak Polres Jombang hingga ke Polda Jatim terjadi pada tahun 2019. Namun kasus tersebut sekitar tahun 2020 hingga tahun 2021 cenderung berhenti di tempat dan baru tahun 2022 penangkapan paksa terhadap terdakwa kembali terjadi dengan mengerahkan sekitar ratusan orang polisi dari pihak Polda Jatim dan Polres Jombang. Demikian Firda reportase kami. Kembali ke studio. Terima kasih. Rekan jurnalis dari Tribun Jatim, Luhur Pambudi atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari penasihat hukum terdakwa IGD Pasek Suardika. Berikut liputannya untuk Anda. Saksi katanya, ini saksi fakta yang mengikuti proses interview yang bersama-sama dengan saksi korban, terang, jelas, dan di hadapan sumpah mengatakan bahwa interview ada di teras gubuk ST. Gubuk terapi di teras, bisa dilihat semua orang, dan kemudian disebutkan juga wawancaranya hanya 5-10 menit. Ini linear dan keterangan saksi sebelumnya yang pro sana yang mengatakan juga mereka sendiri mengalami itu. Nah, saksi korban mengaku
dia diwawancarai di tengah gubuk di dalam ruangan. Sementara 2 saksi tadi mengatakan dia melihat langsung dan bergiliran. Itu saksi korban tuh hanya diwawancarai 5-10 menit juga sama dengan yang lainnya. Di teras juga? Di teras juga, siang hari. Jadi tidak ada cerita dari Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.